warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Sehat. Tetap semangat untuk belajar? Semangat. Dan siap untuk belajar? Ya. Ya, baik ya. Kalau sudah siap mau belajar, sekarang saya cek dulu kehadirannya ya. Sebelum mengecek kehadiran, seperti biasa ya, kita harus berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, karena dengan doa mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini semuanya dapat diterima, masuk ke pikiran. Nah, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, mudah-mudahan dapat kita resapi, kita terima dengan baik. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini giliran siapa yang baca doa? Ya. Siapa? Ya. Ah, silakan Hafiza baca doa. Baik, siapa yang tidak hadir atau hadir semua hadir? Kelompok satu, hadir? Hadir semua ya? Jadi tidak ada yang absen. Ini satu orang. Siapa? Jadi keterangan hilangkan keterangan jadi. Terus coba Suci tidak hadir. Tidak ada keterangan. Hadir. Tidak hadir. Ini hadir. Mungkin kelompok ini hadir semua. Ini hadir. Baik. Dua orang teman kita tidak hadir berhalangan. Yang satu orang sakit, yang satu tanpa keterangan. Baik. Kalau berarti jumlah peserta hari ini ya lebih banyak dari hari kemarin. Tapi hari pertama yang full ya, semuanya full. Nah, baik. Kalau minggu yang lalu kita telah mempelajari apa? Mempelajari apa kemarin? Bentuk-bentuk interaksi sosial. Coba kira-kira bentuk interaksi sosial itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Coba angkat tangan. Ini jawab, ada berapa macam? Itu saya mengingatkan kembali materi yang lalu. Ada berapa macam interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial? Nah, coba angkat tangan. Andre, ada berapa macam? Nah, coba sebutkan. Kerjasama, akomodasi, asosiasi. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok apa? Nah, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi termasuk dalam kelompok apa? Kelompok proses asosiatif. Berarti itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua apa? Proses. Yang kedua, coba kelompok D. Kelompok yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial yang kedua. Siapa yang tahu? Nah, coba. Disosiatif. Siapa namanya sebutkan? Sally. Nah, itu bentuk disosiatif. Contohnya? Coba. Iya, baik. Terdiri dari kompetisi, kontravensi, ketegangan atau konflik. Baik, berarti udah ada yang menjawab, berarti udah paham tentang bentuk-bentuk interaksi sosial.
Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutannya, yaitu pengertian lembaga sosial dan syarat lembaga sosial, atau pengertian dan syarat lembaga sosial. Nah, sebelumnya ya, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pertama yaitu ya, masih biasa model pembelajaran kita hari ini masih menggunakan model discovery learning. Nah, melalui discovery learning ya, peserta didik dapat, nah yang pertama tujuannya menyimpulkan. Nggak dengar ya? Saya menunjukkan pelan-pelan supaya kalian konsentrasi. Menyimpulkan pengertian lembaga sosial dari beberapa para ahli. Sini bisa lihat di laptop. Disimpulkan dengan benar dan bertanggung jawab. Nomor 2, tujuannya kedua, menjelaskan syarat-syarat lembaga sosial di sini. Nah, menjelaskan syarat-syarat lembaga sosial dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menyajikan apa? Menyajikan hasil simpulan dari pengertian lembaga sosial dari beberapa pendapat para ahli. Ya, tentunya tetap dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiganya, menyajikan hasil penjelasan tentang syarat-syarat lembaga sosial. Kemudian yang kelimanya, nah ini yang harus kalian fokus, itu yang kelima ini. Soalnya agak hot apa? High objective thinking, berpikir tingkat tinggi. Nah, yang kelima, menyajikan hasil telaah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga pembentukan lembaga sosial. Nah, ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Sebelumnya kalian harus mengamati dulu gambar. Seperti biasa, maju dulu ke depan, berkelompok. Saya hari ini mencoba menampilkan video selama 3 menit. Mudah-mudahan kedengaran ke belakang. Biasanya kan hanya gambar. Habis itu baru kalian melihat gambar. Dengarkan ya. Jadi harus serius mendengarkan supaya kedengaran. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Kalau jadi masalah kita cancel. Apabila kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal dari pagi sampai sore hari, mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut. Tahukah kamu apa tujuannya? Pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Misalnya, kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga.
Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan, dan sebagainya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat dalam kelembagaan sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial. Tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan. Sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain serta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya melalui interaksi sosial. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya dalam bidang ekonomi dari sistem barter menjadi menggunakan alat tukar berupa uang. Contoh yang lainnya aturan-aturan di sekolah, tata tertib yang harus ditaati seluruh peserta didik. Peserta didik harus menggunakan pakaian seragam, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu, dan sebagainya. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kedengaran suaranya dari video tersebut. Apa yang kita putar video tersebut, ya dalam video tersebut akan merupakan pokok-pokok dari materi yang kita bahas. Nah, jadi sehubungan dengan tujuan pembelajaran tadi, makanya kalau kita mengetahui pengertian lembaga sosial, kita akan mengetahui norma. Nanti manfaatnya kita akan mengetahui dan mempelajari norma yang berlaku di masyarakat, kemudian harus kita taati. Nah, itulah merupakan salah satu lembaga sosial. Nah, jadi pokok pembahasannya udah kita dengarkan bersama melalui video. Baik, saya sampaikan pokoknya. Nah, kemudian saya perjelas sedikit pokoknya. Jadi pokok lembaga sosial, pengertian lembaga sosial itu adalah merupakan sebuah lembaga yang terbentuk karena adanya norma, adanya interaksi. Kemudian interaksi itu memerlukan norma. Nah, norma itulah yang mengatur supaya terjadi keselarasan. Untuk supaya keselarasan itu bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan lembaga. Yang namanya lembaga sosial. Macam-macam lembaga sosial nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, syaratnya apa saja nanti ada saya sampaikan di handout. Kalau di sini tidak perlu saya sebutkan. Nanti kalian temukan sendiri di handout atau di LKPD. LKPD itulah yang kalian kerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, sekarang saya sampaikan. Ya, saya bagikan LKPD untuk kelompok masing-masing. Ya.
Habis itu baru kita melihat gambar lagi, karena ada dua. Tapi supaya gambar yang kalian lihat di depan itu nyambung, ya, supaya ingat, nah, maka saya bagikan dulu karena di handout ini ada juga gambar. Nah, coba seperti biasa, maju dulu kelompok A untuk melihat gambar dari gambar yang disajikan supaya kalian nanti memahami dan dapat menyimpulkan pengertian dari beberapa jadi gambar satu. Yang gambar kedua, gambar ketiga, gambar empat, gambar kelima. Baik, silakan. Kemudian kelompok B. Dan kelompok C. Satu, saya tidak banyak bicara kan ini, cuma saya dulu banyak mengamatikan dan menyimak video. Dan kelompok D. Jelaskan. Tahu kan biasanya kakak mau apa? Pemilu kan? Ada tahu. Baik, kakak itu kelompok E.
gambar handoutnya. Saya lupa kemarin menyiapkan ya. Asalnya sudah saya siapkan handout untuk saya, cuman saya lupa bawa. Ini juga ada ya. Nah, ini ada di belakang di LKPD. Coba perhatikan di masing-masing LKPD. Nah, coba perhatikan. Gambar di LKPD ini ya seperti yang kalian lihat pada layar PPT di laptop. Sekarang saya tanya, gambar 1 itu menunjukkan apa? Hah? Nah, inilah yang harus kalian analisis gambar apa ini. Kemudian yang kedua, gambar apa? Kedua, masing-masing bisa melihat LKPD-nya. Gambar apa itu yang kedua? Belajar. Kalau ini apa katanya? Diskusi katanya ada yang tadi bilang kan. Kemudian yang ketiga, gambar apa? Hah? Beli. Jual beli katanya. Kalau jual beli berarti pasar. Kemudian yang keempat, gambar apa? Gambar ibadah. Yang kelima, gambar apa? Gambar partai-partai ya, bagus ya. Sekarang kan kita sebentar lagi di pemilu kada mau pemilihan bupati. Nah, di sini dia tempatnya, salah satu lembaganya. Nah, yang saya maukan kalian bisa menganalisis tadi itu sudah kalian sebutkan gambar-gambar tersebut kan. Nah, saya kasihkan intinya. Gambar pertama itu menunjukkan lembaga keluarga yang terdiri dari orang tua. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab ini gambar apa? Gambar apa? Sekarang saya jelaskan. Nah, yang kedua lembaga pendidikan. Yang ketiga lembaga ekonomi yang jual beli kata kalian tadi. Yang keempat lembaga agama. Yang kelima lembaga politik. Tapi bukan sekarang kita mempelajarinya. Nanti untuk pertemuan berikutnya. Cuman saya sajikan ini supaya kalian mengerti apa itu pengertian lembaga sosial dapat menyimpulkan. Nah, jadi kalian pikirkan nanti ya, apa yang dimaksud dengan gambar. Kemudian bandingkan antara gambar 1 dengan gambar berikutnya. Nah, baik, sekarang kalau sudah jelas, sekarang kalian melakukan literasi terdahulu sebelum menjawab. Literasi artinya apa? Membaca dari berbagai sumber. Ada sumber handout, buku paket, dan buku pokok. Kemudian ada modul. Kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, mulai sekarang silakan bekerja. Saya kasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit. Selesai kita akan presentasi, menyajikan hasil diskusi kemudian dipresentasikan. Baik, sekarang silakan. Silakan.
menyimak. Baik, kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Silakan maju ke depan. Baik, kelompok lain, coba saya ingatkan. Kelompok lain sambil ada yang menyelesaikan, tapi sebagian yang lain harus menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok A. Kemudian nanti ditanggapi. Baik, rekan-rekan, harus ada moderator kan? Seperti biasa. Silakan. Nah, lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelompok O. Ini menyampaikan hasil diskusi kami kepada kelompok lain. Silakan berbicara kami. Sebutkan dulu nama. Ya, saat membaca, saya sarankan dibuka supaya jelas ya. Maskernya dibuka, tidak apa-apa. Nama saya itu dari kelompok. Kesimpulan tentang penyebaran lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem normal yang termasuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Masyarakat dapat terbentuknya lembaga sosial adalah sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikut setiap anggota masyarakat. Namun sosial terhadap pendidikan lembaga sosial adalah interaksi sosial perilaku bentak terhadap bentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, kemudian saling bekerja sama, menghargai, menghormati, bersyukur dan bertanggung jawab. Kita tertentu mampu menciptakan aturan dan kesimpulan dalam masyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Silakan untuk kelompok lain menanggapi hasil diskusi kami. Ingat ya, teman di sini boleh moderator, jangan lihat saya. Saya hanya mengamati kalian berdiskusi. Kami beri kesempatan sekali lagi, apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Ya. Gimana? Kok diam? Biasanya kan aktif terlihat. Kalau mau menanggapi langsung angkat tangan, tapi jangan lihat saya, langsung lihat kelompok I. Bagaimana? Kami kasih kesempatan, apakah ada yang ingin menanggapi? Coba kalau butuh bisa dibuka ya, saat berbicara ya, maskernya dibuka supaya kedengaran oleh teman-temannya. Silakan dari kelompok C untuk menanggapi hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Anda dari kelompok I. Ini menanggapi lembaga sosial terbentuk dari norma yang dianggap penting dalam hidup masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan yang disebut dengan norma masyarakat. Mohon maaf dari kelompok C, jawaban kita tidak sama. Ya, kalau tidak sama ditanggapi. Kalian harus menanggapi kembali. Tapi tidak. Lanjut. Kemudian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut.
Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang menyebut setiap anggota masyarakat. Mana moderatornya? Baik, dari kelompok C, apakah hasil diskusi kami sudah benar? Jadi kami sudah menanggapi. Katanya kan tadi jawabannya berbeda, ya. Mereka memberikan jawaban yang tadinya menanggapi jawaban dari kelompok D. Tadi siapa namanya? Aku sebutkan nama dulu tadi. Ya, siapa namanya tadi? Ya, Yu. Teruskan, moderator. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Silahkan dari kelompok D. Perkenalkan, nama saya tadi dari kelompok D. Buatlah kesimpulan tentang pengertian lembaga sosial. Tentang pengertian dan syarat lembaga sosial. Lembaga sosial juga memiliki norma atau aturan norma yang tertulis dari suatu sistem tata ketentuan dan hubungan. Mohon maaf, dari kelompok D, jawaban kita berbeda. Kalau berbeda ditanggapi. Kalau sama ya kita diucapkan terima kasih. Kesimpulan pengertian lembaga sosial adalah keseimbangan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan dan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Jika kami sudah menanggapi hasil diskusi kalian, yang menanggapi hasil diskusi kami, apa menurut kalian? Bagaimana katanya? Baik, sambil berjalan diskusinya, saya bimbing ini dalam proses pembimbingan. Nanti kalau yang tidak jelas tanyakan. Ataupun begini, kalau menurut pendapat kalian begitu, menurut pendapat kami begini. Nah, paham ya? Nah, untuk kelompok lain itu sama seperti itu juga. Lanjutkan moderator. Sedikit waktunya, setengah menit. Baik, terima kasih dari kelompok B. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Kami kasih kesempatan. Baik, saya luruskan ya. Nanti moderator ngasih kesempatan untuk pertama cukup 2 jam, mengingat waktu. Kalau sudah ada 2 kesempatan yang menanggapi, untuk sementara di dulu nanti dengan kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok mana waktunya sudah habis, kesempatannya diberikan untuk kelompok E. Tepuk tangan dulu karena saya berani tampil pertama. Silakan, terima kasih untuk kelompok E yang sudah memberikan menyajikan hasil diskusi mereka. Baik, nanti moderator untuk yang kami berikutnya ya kasih batasan yang ingin menanggapi 2 aja misalnya atau di 3. Tapi untuk sementara punya waktu saya minta cukup 2 dulu. Baik, kelompok mana lagi yang ingin tampil? Nah, ya kelompok D sepertinya sudah dari tadi sudah siap, ya. Sudah siap sudah tampil. Silakan kelompok D.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ferdi dari kelompok B yang terdiri dari 6 orang. Dan kami ingin menampilkan hasil kelompok kami membacakan dan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kami persilahkan juru bicara kepada Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky. Suatu lembaga sosial harus memiliki suatu aturan maupun norma tertulis serta dapat hidup dalam ingatan. Lembaga sosial harus diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa adanya halangan yang bergerak. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak memiliki ada kehidupan bersama. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, silahkan. Coba sebelum yang menanggapi, bacakan dulu semua hasil diskusi. Semuanya ada di LKPB. Soalnya yang satu pokoknya semua hasil diskusi disampaikan. Tentang pengertian dan surat lembaga sosial. Lembaga sosial juga memiliki norma atau aturan norma yang tertulis dan suatu sistem bangsa tata kelakuan dan hubungan. B. Suatu lembaga sosial harus memiliki suatu aturan maupun norma tertulis serta dapat hidup dalam ingatan. Lembaga sosial harus diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa adanya halangan yang berbeda. C. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak memiliki ada kehidupan bersama. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, silahkan. Apakah saya mau atau kalau menanggapi, silakan cepat angkat tangan, jangan menunggu waktu lagi. Jangan lihat saya, langsung lihat teman-temannya. Angkat tangan supaya moderator melihat. Silahkan dari Berdiri. untuk membacakan. Perkenalkan, nama saya Andi, ingin menanggapi soal B. Sebagai besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dengan ijazah sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Jawaban kita berbeda. Suatu lembaga sosial harus memiliki suatu aturan maupun norma tertulis serta dapat hidup dalam ingatan. Lembaga sosial harus diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa adanya halangan yang berbeda. Lanjut, moderator harus ada diskusi harus juga ya. Oke Pak, anggap. Kami beri kesempatan lagi untuk membacakan hasil kelompoknya. Menanggapi, bukan membacakan, menanggapi. Tanya dulu kelompok udah sepakat belum? Nah, kemudian
kalau yang sepakat maupun yang sepakat kasih kesempatan yang tak kelompok lain. Ayo pertama penjelasan kelompok waktu. Kepada kelompok A sepakat. Apakah sudah sepakat? Kami beri kesempatan bagi teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Mana? Kalau mau menanggapi langsung aja, langsung berdiri, jangan tengok saya lagi, langsung saja. Ya. Gimana saudara? Jangan ditunggu lama-lama. Kalau memang ada, silakan pimpin dari diskusinya. Saya tadi memimpin. Langsung angkat tangan, jangan main tunjuk di dalam kelompok, langsung angkat tangan kalau memang ada. Nanti ditanggapi oleh moderator. Diri, angkat tangan, diri. Coba kelompok G, mau menanggapi atau tidak? Nah, kalau menanggapi saya berdiri ya, jangan malu-malu. Ya. Silakan dari kelompok D untuk menanggapi. Perkenalkan, nama saya Hafizan dari kelompok B ingin menanggapi soal C. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat, menghargai, menghormati, hidup rukun dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Jawaban kita berbeda. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Ya, tanya lagi kelompok ini moderatornya. Apakah kelompok D sudah sepakat? Sudah. Tapi kalau bagaimanapun ya kita akan jempol nanti. Sudah. Kan kita sepakat. Coba ditutup. Coba saya tutup diskusinya. Coba. Biasanya kan belum ada belum sepakat. Coba sekarang saya bikin belum. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah saya tutup dulu. Kalau menutupnya begini, kalau memang sudah sepakat dan tidak ada lagi yang menanggapi, kami cukupkan sampai di sini diskusi tentang hasil presentasi tentang hasil diskusi kami. Oh, itu tutup itu tadi. Baik, kita hapus dulu untuk kelompok ini. Sekarang, kelompok mana? Ayo cepat rebutan. Kelompok mana yang ingin tampil? Ke depan. Kelompok A, kasih aku ya. Ayo belajar kelompok A. Ya, kelompok A silakan dimulai. Kelompok lain sambil menyimak dan memberikan tanggapan nantinya. Baik bertanya boleh, memberikan saran boleh, mengkritik
juga boleh asal memberikan solusi. Ya, silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Ati dari kelompok A yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Dipersilakan kepada juru bicara kami, Izinati. Perkenalkan, nama saya Dimaksud dari kelompok A. Lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berusaha pada satuan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah satu sistem data kuat dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. D. Sebagai besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Sanksi sosial dalam isi dari semua kehidupan sosial. Karena tempat sanksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Suatu lembaga berbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupan melalui sanksi sosial. Peristiwa yang selalu diulang dalam angka menemukan kebutuhan dalam mencari berbagai alternatif kebutuhan itu akhirnya lembaga dan melangkah pada masing-masing individu. Apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Nah, moderator lihat temannya, nanti ada yang angkat tangan itu tadi ya. Silakan kepada kelompok B untuk menanggapi. Silakan Wakil Ketua dari kelompok B. Buatan kelemahan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Ulang. Nah, karena tidak kedengaran, katanya dia minta diulang. Silakan. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Terima kasih, jawaban kita sama. Kasih, jawaban kita. Nah, referensi cuma beda referensi. Gimana kalau tak sama? Ya. Ya. Silakan, lanjut. Apakah ada yang tidak sepakat? Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Tapi tidak apa-apa, itu namanya kita belajar. Salah. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Ingat ya, dalam satu kelompok pun boleh, karena dalam satu kelompok kan terdiri dari 6 orang. Boleh, habis A, habis siapa tadi misalnya Samia, yang lain lagi boleh. Atau saya kasih kesempatan dulu, moderator coba perhatikan, silakan. Untuk sementara satu kelompok satu orang dulu, nanti baru kalau tidak ada yang lain baru boleh kelompok yang tadi yang sama menanggapi boleh, tapi tempatkan dulu ke yang lain. Silakan. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Soalnya kelompok D ada lagi yang mau nanggapi tadi saya perhatikan, makanya tapi pending dulu, kasih kesempatan kelompok lain. Kami kasih kesempatan sekali lagi untuk kelompok lain.
kelompok B atau kelompok C? Ya kalau kelompok lain tidak ada, tadi sepertinya kelompok D ada anggotanya yang lain yang mendekati ya. Baru dipersilakan ke kelompok D. Dipersilakan ke kelompok D. Kenalkan, nama saya Rizky. Tentang pengertian dan syarat lembaga sosial. Lembaga sosial juga memiliki norma atau aturan norma yang tertulis dan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan. Mohon maaf, kita berbeda. Perbedaannya di lembaga sosial adalah simpulan norma-norma dari segala tingkatan yang terpisah pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Moderatornya tanya. Kalian sudah sepakat? Sepakat. Baik, seperti kesepakatan di awal cukup 2 tanggapan. Kemudian Ibu Sekian dari kami. Kalau sudah sepakat, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan lagi. Silakan untuk kelompok satu kesempatan lagi. Kalau di mana? Yang mana? Mau maju? Silakan. Silakan. Terima kasih ya. Silakan. Yang mau maju. Silakan. Kelompok ini belum pernah kan? Tapi ini belum. Silakan. Bagus. Kemarin silakan berhubung waktu saya batasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lina dari kelompok D yang terdiri 5 anggota. Ini menyampaikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Nini Muhanifah sebagai guru bicara. Kami dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nini Hanifah dari kelompok C. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dan individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial. Masyarakat yang bersangkutan melalui interaksi sosial manusia saling bekerjasama, menghargai, menghormati, hidup rukun dan gotong royong. Jadi kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi diskusi kami? Kami persilakan kepada kelompok D.
sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang besar-besar. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerjasama, menghargai, mengkooperasi, rukun dan gotong royong. Moderator tanya, moderator lagi bukan di sini. Ayo moderator tanya nomor E. Kalau belum dilihat sih, sampaikan tidak sepatahnya di sini, kami mau di sini, mau kami di sini. Ini ya. Mungkin yang disampaikan oleh Andre itu adalah syarat tambahan, apakah mau diterima atau tidak. Cuman komunikasinya yang belum, redaksi bahasanya yang belum sempurna. Tapi tidak apa-apa. Ya. Gimana kalau C? Waktunya cepat sedikit. Apakah diterima atau tidak? Cara yang disarankan oleh antara yang tersebut.
Diterima atau tidak? Kalau diterima ya diterima, nanti akan kami perbaiki gitu. Jangan mudah-mudahan tepat pada sesuai kebenaran. Ya, kami terima saran dari kelompok A. Itu bawahnya di terima saran dari kelompok A. Nah, itu kan, berarti kan sudah jelas. Baik, sudah bertanya, ya, mengingat waktu untuk kelompok B. Mohon maaf ya, kita dibatasi oleh waktu. Jadi makanya dari tadi seharusnya angkat tangan duluan kalau ingin maju, coba seperti kelompok di tadi kan dia tidak duluan lagi langsung maju. Baik, tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok D yang memberanikan hadir. Kita atur. Baik, perhatikan semuanya ya. Jadi saya evaluasi tentang proses diskusi dulu ya. Sedikit. Nah, dalam diskusi ini ya kita pelan-pelan memang belajar. Nanti untuk kedepannya akan lebih baik. Nah, dalam diskusi nanti coba perhatikan. Coba kelompok ya. Perhatikan dulu apa yang saya sampaikan supaya tahu. Semuanya juga perhatikan dulu, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan tentang diskusi. Nah, tentang diskusi, moderator, saya ingatkan lagi, moderator berperan aktif dalam mengatur jalannya diskusi karena dia adalah pimpinan diskusi. Kalau misalnya temannya masih diam menunggu, dia cepat-cepat mau berbicara untuk mengajak teman-temannya supaya cepat atau aktif dalam berdiskusi. Jadi istilahnya tidak ada rentang waktu yang kosong. Ini peran moderator. Tapi saya maklum, namanya kita belajar. Saya perhatikan sih hari ini moderatornya dan proses diskusi memang kita sepakati dari awal hanya 2 penanya atau 2 tanggapan. Memang dibatasi dengan waktu. Nah, untuk kedepannya, kalau yang ingin menanggapi, angkat tangan. Nah, saya ingin menanggapi kelompok A misalnya yang tadi kan, karena kami belum sepakat. Menurut kami begini. Nah, sampaikan. Kemudian setelah disampaikan, nah, kalau kelompok A misalnya tadi belum sepakat ya, kita berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau menurut kami ini, nah gitu. Nah, jadi kalau nanti sebetulnya ada dialog di situ, adu argumentasi. Tapi walaupun belum sampai ke situ, tapi saya sangat menghargai pendapat kalian. Baik, itu evaluasi tentang diskusi. Baik, sekarang saya ingin meluruskan apa yang kalian temukan masing-masing dari LKPD dari soal tersebut. Jadi kalau tidak diluruskan, saya amati tadi kan memang ada jawabannya yang macam-macam. Saya tidak mengatakan salah ya. Setiap jawaban yang kalian sampaikan itu ada kaitan memang. Karena sudah kalian temukan di sumber belajar dan kalian diskusikan bersama. Baik, di sini saya meluruskan saja. Nah, jadi yang pertama pengertian apa? Pengertian apa yang kita pelajari? Coba supaya perhatian. Nah, pengertian lembaga sosial. Nanti kedepannya ada kelanjutannya. Dan lembaga sosial itu terbentuk karena adanya kebutuhan. Karena ada kebutuhan lah, maka orang berinteraksi. Nah, dalam berinteraksi perlu aturan yang disebut dengan norma. Nah, dari norma-norma yang ada itulah ya terkumpul di
dikumpulkan atau dipadukan sehingga terbentuklah lembaga. Karena dari norma tersebut ya, dalam proses interaksi sosial itu kan perlunya keteraturan. Untuk keteraturan perlunya dibentuk lembaga. Apa yang maksud dengan lembaga? Lembaga itu ibaratnya seperti tubuh. Kalau tubuh kita ini adalah lembaga. Apa unsur-unsur di dalamnya? Lihat keteraturan, darah mengalir teratur, napas kita turun naiknya teratur. Demikian juga dalam kehidupan sosial, dalam memenuhi kebutuhan itu diperlukan sebuah lembaga agar teratur. Contoh, kalau kita ingin ilmu, di mana kita menuntut ilmu yang supaya teratur kurikulumnya? Di sekolah. Itu. Ingin misalnya melakukan kegiatan ekonomi, di mana tempatnya? Di pasar, ada lembaga ekonomi, misalnya begitu. Nah, itu dimaksud dengan pengertian lembaga sosial. Saya hanya memberikan gambaran, sebetulnya tadi sudah kalian diskusikan. Nah, syarat lembaga sosial itu terbentuk apa? Nah, syaratnya adalah terdiri dari norma-norma yang telah ada, dipelajari dan dipahami. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Setelah dipahami harus kita taati. Nah, kalau terjadi penyimpangan bagaimana? Melanggar aturan, harus ada sanksi. Nah, itu diperlukan lembaga. Nah, kemudian ada tak hubungan antara interaksi sosial dengan lembaga? Lembaga sosial jelas ada, karena interaksi sosial itu adalah pokoknya inti dari terbentuknya lembaga sosial. Nah, dari interaksi sosial itu orang melakukan interaksi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, supaya kebutuhan teratur maka dibentuk lembaga sosial. Baik, ya mengingat waktunya juga sudah habis. Sekarang coba buat sesimpul. Nah, itu menurut saya semua ada yang katakan. Itu yang saya silakan. Berarti, nah itu yang bagus itu. Nah, coba lagi, bagaimana kesimpulannya? Nah, silakan. Pada hari ini kami belajar tentang pengertian dan syarat lembaga sosial. Lembaga sosial juga memiliki aturan yang tertulis dan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan. Ya. Terus kita belum sempat saya untuk menyuruh menawarkan bagi udah angkat tangan dulu bulan Juli itu yang saya maukan, yang kita maukan itulah yang dinamakan aktif. Baik, kesempatan yang kedua saya kasih di kelompok lain kelompok ini sampai 2 orang kan? Jadi salah satunya dia dulu, silakan. Kali ini kami belajar tentang lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Fungsi lembaga sosial itu memberikan keseimbangan bagi anggota masyarakat. Ada beberapa macam lembaga-lembaga sosial, yaitu lembaga agama, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan politik. Ya, kita upload dulu. Soleha. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha. Kalau suami jadi istri yang soleha. Ya, baik, terima kasih untuk soleha. Ya, kita udah kasih upload. Nah, udah 2 penanya. Saya kasih kesempatan keduanya karena waktunya udah habis. Ya. Nah, itu terima kasih atas 2 kesempatan dan tempatnya itu. Nah, jadi kesimpulannya tadi udah saya singgung dalam penelusuran penemuan yang kalian diskusikan. Itulah namanya discovery learning. Discovery artinya menemukan, learning artinya belajar menemukan. Makanya saya tidak banyak bicara dalam hal ini, kalian yang menemukan. Baik, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ada tidak yang ingin ditanyakan? Belum waktunya untuk berterapi sembilan. Memang sudah waktunya habis, tapi kesempatan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, buru-buru mau pulang ya. Baik, ini kalau tidak ada, sekarang refleksi. Bagaimana refleksi? Tanggapan kalian tentang belajar ini? Apa manfaatnya? Di mana kekurangannya? Dan bagaimana solusi? Atau pesan dan kesan
Ya, silakan. Bagaimana refleksi kita hari ini? Belajar ini. Hah? Coba. Apa? Senang. Senang belajar dengan metode diskusi. Nah, kalau senang nanti ke depannya, walaupun model pembelajaran yang berbeda, bisa kita menggunakan diskusi atau proyek nanti bisa juga. Yaitu dalam menunjuk ke kerjaan, misalnya membuat peta, misalnya nanti bisa kita lakukan dengan proyek atau yang lain-lainnya. Baik, ya. Sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa dulu, ya. Lupa saya untuk minggu depan. Wah, ini perlu penting. Minggu depan, ya kalau tidak halangan kita akan evaluasi. Kalau tidak ada halangan, kita akan evaluasi. Ya, dari 4 kali pertemuan. Nah, misalnya kalau ada halangan, mungkin kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang apa? Fungsi lembaga sosial. Baik, itu yang akan kita pelajari. Ada 2 kemungkinan ya. Saya belum tahu pasti, tapi yang jelas kemungkinan evaluasi atau melanjutkan pelajaran. Baik, kita tutup dengan doa dulu. Tutup dengan doa, silakan. Ya, silakan. Nah, berakhir dengan berakhirnya doa. Berakhir pula pertemuan kita hari ini, dan pesan saya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun semua belajar bukan hanya IPS, tapi untuk semua mata pelajaran. Baik, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.